Ketika melihat sebuah rekaman dari masa lalu, dunia seringkali lupa bahwa Berlin pada tahun 1936 adalah jantung dari kebrutalan Nazi Jerman. Pandangan dunia teralihkan oleh pencapaian luar biasa seorang juara muda Amerika Serikat bernama Jesse Owens. Owens berhasil memenangkan 4 medali emas sekaligus, lari 100 meter, 200 meter, estafet 4 kali 100 meter, dan lompat jauh putra. Keempat medali emas yang dimenangkan seorang diri ini menanamkan sebuah ilusi besar. Pencapaian luar biasa Jesse Owens tersebut membuat dunia percaya bahwa Olimpiade 1936 menandai sebuah gencatan senjata bagi barisan Third Reich menuju Perang Dunia. Seolah-olah di atas segalanya, kehebatan sang atlet mampu menasbihkan kemenangan idealisme olahraga dan semangat murni Olimpiade di tengah kediktatoran. Manuver awal 1931 hingga 1934, Olimpiade sebagai alat penaklukan. Sejarah mencatat bahwa Hitler sebenarnya mewarisi Olimpiade ini. Hak tuan rumah telah diberikan kepada kota Berlin pada tahun 1931, jauh sebelum ia naik ke tampuk kekuasaan. Pada awalnya, sang kanselir Reich yang baru merasa ragu. Mengapa harus menghabiskan jutaan mark ketika negara ini sudah sangat kelelahan secara ekonomi? Namun, Theodor Lewart, Direktur Komite Penyelenggara Olimpiade Jerman, melakukan tugasnya dengan sangat baik dan mempresentasikan keuntungan dari acara ini. Pada Maret 1933, Hitler dengan cepat menyadari bahwa Olimpiade Berlin akan menjadi alat yang sangat menentukan untuk memenangkan prestis absolut bagi Nazi Jerman. Pada tanggal 28 Maret 1933 menjadi titik balik. Menteri Propaganda yang baru berusia 35 tahun, Joseph Goebbels, bertemu dengan Theodor Lewald untuk membahas persiapan Olimpiade. Di buku hariannya, Goebbels menulis tentang antusiasme pertemuan tersebut. Suasana yang luar biasa. Kita akan memenangkan perang ini juga. Hitler memiliki insting paling tajam yang pernah saya lihat. Ironisnya, hanya 3 hari setelah ia menulis catatan tersebut, Goebbels berpidato di hadapan massa pendukung partai dan meluncurkan kampanye nasional untuk memboikot bisnis-bisnis milik orang Yahudi. Einem kühnen und grandiosen Schwung haben wir die Feinde des Landes zu Paaren getrieben. Heil! 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 Secara paralel, para pendukung Hitler memulai perang terhadap lawan-lawan politik mereka. Kelompok komunis, sosialis, tokoh serikat pekerja, dan pengunjuk rasa. Mereka semua ditangkap dan dipenjarakan di kamp-kamp reedukasi awal, seperti Oranienburg, sebuah bekas tempat pembuatan bir di sebelah utara Berlin. Darah, keringat, dan proyek megah. Seiring semakin kokohnya kekuasaan Nazi, dimulailah sebuah proyek konstruksi berskala kolosal untuk membangun stadion kebanggaan. Dana sebesar 36 juta Reichsmark digelontorkan, melambung jauh dari 2,6 juta yang dianggarkan pada awalnya. Adolf Hitler dengan angkuh memberikan pembenarannya. Ketika kita telah mengundang seluruh dunia, kita harus membangun sesuatu yang indah dan megah. Saat ada 4 juta orang pengangguran, kita harus memberi mereka pekerjaan. Dan dilanjutkan oleh sang mandor proyek dengan bangga menyatakan bahwa mereka berusaha menggunakan sesedikit mungkin mesin agar bisa memberikan pekerjaan bagi hampir seluruh ribuan pengangguran di Berlin. Pekerjaan manual digunakan dengan cara yang hampir anti-ekonomis. Namun, pada kenyataannya, mobilisasi kaum pengangguran ini berarti pekerjaan yang dibayar sangat rendah. Dan bagi para pemuda ini adalah bentuk kerja paksa. Bagi Hitler, stadion raksasa ini adalah medium untuk menghidupkan kembali kejayaan masa lampau. Ia ingin menciptakan ikatan dan kemegahan Kolosium di Roma dengan Epidaurus dan peradaban Yunani kuno. Hitler sesumbar, manusiaan belum pernah berada sedekat ini, baik secara spiritual maupun fisik, dengan zaman kuno seperti halnya hari ini. Ancaman boikot dan kegagalan demokrasi internasional. Para diplomat asing menyaksikan dengan cemas bagaimana strategi negara tersebut terbuka perlahan. Mereka memperingatkan kedutaan masing-masing bahwa seluruh olahraga Jerman saat ini dikendalikan langsung oleh pemerintah dan secara terang-terangan menjadi instrumen partai untuk membentuk pemuda ke dalam ideologi nasional sosialis. Pada awal 1934, Konsul Jenderal Amerika di Wina,
George Messerschmitt, mengirim peringatan keras kepada pemerintahannya. Bagi partai, penyelenggaraan Olimpiade 1936 di Berlin telah menjadi simbol dari penaklukan dunia. Jika Olimpiade tidak jadi diadakan di Berlin, itu akan menjadi salah satu pukulan terberat yang bisa dialami oleh prestis nasional sosialis di dalam Jerman yang sedang bangkit. Dan menjadi cara paling efektif bagi dunia luar untuk menunjukkan kepada pemuda Jerman opini mereka tentang doktrin nasional sosialis. Seruan ini menuai reaksi. Di Amerika Serikat, Kongres Yahudi Amerika, klub-klub olahraga kulit hitam, serta pekerja, hingga koran-koran gencar mendorong boikot terhadap Berlin. Gerakan protes ini menyebar hingga ke Kanada, Inggris Raya, Belanda, Swiss, Norwegia, Swedia, Cekoslovakia, Prancis, dan bahkan Spanyol yang merencanakan Olimpiade tandingan di Barcelona, yaitu People Olympics. Namun, pada akhirnya tak satu pun kekuatan dunia yang berani mengambil resiko keretakan hubungan diplomatik dengan Jerman. Putusan diserahkan ke tangan Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Dan para penentang gagal menghentikan mesin Olimpiade Jerman. Sistem diskriminasi terstruktur pada atlet. Diskriminasi terhadap orang Yahudi yang menguasai Jerman jelas berdampak pada para atletnya. Atlet Yahudi dilarang berlatih di klub-klub Jerman. Jika kebetulan ada yang diterima masuk, mereka dipastikan tidak akan pernah bisa mengikuti pertandingan kualifikasi, terlepas dari seberapa gemilang prestasi mereka. Satu-satunya pengecualian adalah Helen Meyer, seorang pemain anggar Jerman yang telah berimigrasi ke Amerika Serikat, namun dianggap setengah Yahudi menurut hukum Nuremberg. Ia dimasukkan ke dalam tim Reich murni sebagai bukti untuk menyangkal tuduhan diskriminasi. Berbekal detail ini, Sekretaris Komite Olimpiade Amerika memberikan wawancara kepada New York Times dan mengklaim bahwa Jerman tidak mendiskriminasi Yahudi dalam seleksi Olimpiade mereka. Ia menyatakan atlet Yahudi dieliminasi semata-mata karena mereka bukan atlet yang cukup baik. Negara secara total menggantikan peran klub olahraga dengan mengambil alih perekrutan, seleksi, dan pelatihan para atlet. Atlet yang lolos mendapatkan paspor Olimpiade yang menanggung seluruh biaya secara gratis, termasuk transportasi, makanan, penginapan, dan medis. Mereka juga mendapat kompensasi gaji penuh, sebuah pelanggaran nyata yang sebenarnya menghilangkan status mereka sebagai atlet amatir, sesuai aturan Olimpiade. Operasi pembersihan, kebohongan Pax Olympica. Bagi Jerman, Olimpiade Berlin adalah medan perang yang harus dibenangkan. Folge ich dem Ruf des Reichssportführers einzutreten in die Reihen der deutschen Jugend, die gewillt und entschlossen ist, sich ernsthaft vorzubereiten und einzusetzen für die deutsche Sache, wie auch die meine. Das gelobe ich. Untuk itu, Pax Olympica atau perdamaian Olimpiade diluncurkan besar-besaran. Biro Perjalanan Dunia menyebarkan 3 juta brosur dalam 14 bahasa yang memamerkan tradisi keramat tamahan Jerman sekuler. Narasi resminya, Jerman akan memperlakukan semua orang asing sebagai tamu tanpa membedakan ras atau warna kulit. Selanjutnya, pendiri Olimpiade modern yang sudah tua, Baron Pierre de Coubertin bahkan bersedia keluar dari masa pensiunnya demi acara ini. Dan pada tanggal 22 Juli 1935, milisi partai mendapatkan instruksi formal. Ini adalah tugas kita untuk meyakinkan orang asing bahwa ketenangan dan keamanan berkuasa di Jerman. Kita ingin membuktikan kepada seluruh dunia bahwa ketika dikatakan Yahudi dianiaya di Jerman, itu adalah kebohongan. Oleh karena itu, lagu-lagu perang yang dinyanyikan sebelum kita berkuasa tidak boleh terdengar. Segala bentuk tindakan anti-Yahudi dihentikan untuk sementara. Papan antisemit dihapus dan poster-poster disobek. Surat kabar antisemit Der Stürmer yang syarat kebencian disembunyikan dari sudut-sudut jalan. Polisi Jerman dilatih berbahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol. Bahkan markas polisi kriminal atau Kripo
disamarkan menjadi pusat informasi yang hanya dilayani oleh pekerja wanita, agar jurnalis asing yang datang tidak melihat sesuatu yang menakutkan. Harga melambung naik karena semua suplai daging, sayur, dan buah dialihkan ke Berlin untuk menciptakan ilusi tanah yang berlimpah. Perempuan Berlin diizinkan memakai rok 5 cm lebih pendek dan musik jazz kembali diperbolehkan dimainkan di kafe-kafe. Hanya sedikit yang berani bicara. Pada 7 Juni 1935, penulis Heinrich Mann membuat permohonan khusyuk di Paris. Bagaimana sebuah rezim yang didasarkan pada kerja paksa dan perbudakan massal bisa menghormati olahraga yang damai? Atlet internasional yang pergi ke Berlin tidak akan menjadi apa-apa selain gladiator di sana. Tawanan dan badut dari seorang diktator yang sudah menganggap dirinya sebagai penguasa dunia. Kehidupan dan kecurigaan di Desa Olimpiade. Desa Olimpiade yang menampung para atlet dibangun secara khusus beberapa kilometer dari Berlin. Lengkap dengan hutan, danau, bukit, dan ladang. Banyak 140 rumah dibangun di tengah pepohonan elm. Pelari jarak jauh Amerika, Louis Zamperini menceritakan pengalamannya menginap di sana. Bangunan tempat kami tinggal lebih mirip dengan motel. Tidak ada bak mandi di sana. Yang ada hanya shower. Saya pikir Hitler telah menyingkirkan semua bak mandi dari seluruh Jerman. Karena ia merasa bak mandi tidak higienis. Kadang-kadang atlet Amerika usai memakan pisang dan apel, mereka melempar kulit dan sisa buahnya begitu saja ke tanah. Tiba-tiba, orang Jerman akan langsung berlari memungutnya dan menaruhnya di tempat sampah. Itu mungkin negara yang paling bersih yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Bagi atlet Swiss, Paul Martin, keramahan pemuda Jerman sungguh membekas. Pemuda-pemudi atlet yang tertawa, jujur, bertubuh proporsional. Mentalitas yang sangat baik ini ditunjukkan oleh anak-anak yang dilatih dalam sekolah olahraga dan pertarungan kesatria di seberang Atlantik. Namun, bagi juara sepeda Belgia, Jeff Lano, fasilitas prima tersebut mendatangkan sebuah kecurigaan beralasan. Anak-anak laki-laki dan perempuan muda ini semuanya sangat ramah, bertindak layaknya malaikat pelindung kami, berpakaian serba putih, mengawal kami kemanapun, dan melayani kami. Tapi mereka mungkin saja sebenarnya sedang memata-matai kami karena mereka semua mampu berbicara bahasa kami dengan sangat baik. Pembukaan spektakuler 1 Agustus 1936. Di hadapan 100.000 penonton, pembukaan Olimpiade digelar. Kritikus seni dari French Academy Louis Gillet melaporkan untuk surat kabar Gringoire. Tepat pukul 4, Hitler tiba dengan seragam Stormtrooper. Luigi membandingkannya dengan Mussolini. Saya melihat Mussolini meresmikan stadionnya di Roma, seolah-olah ditarik dari pintu jebakan teater. Di sini, prosesi berlangsung di atas tanah dan keterangan yang luar biasa. The Führer bahkan menyempatkan diri mengelus kepala seorang gadis kecil berambut pirang yang memberinya bunga. Diiringi suara lonceng monumental raksasa yang seolah meniru resonansi gereja yang memanggil jemaat. 3.000 hingga 4.000 pria dan wanita mulai melintasi lintasan balap dalam pawai bangsa-bangsa. Polisi bersiaga di luar untuk menangkap siapa saja yang menolak memberikan salam hormat kepada sang Führer. Yunani berjalan pertama, dipimpin oleh pemenang maraton modern pertama tahun 1896, Spiridon Louis, yang mengenakan kemeja linen putih tradisional layaknya petani tua. Tak ada wakil dari Uni Soviet. Kontingen Spanyol pun tak datang akibat meletusnya kudeta Jenderal Franco. Swiss melakukan atraksi ketangkasan. Sorakan paling meriah mengiringi Austria. Hungaria memakai topi bulu yang terlihat seperti ayam. Selandia Baru mengangkat topi ala Musketeer. Inggris berjalan sangat santai, menjaga jarak dan tidak berlebihan. Italia melebih-lebihkan kekakuan salam fasis mereka.
Tim Prancis memberikan penghormatan Olimpiade tradisional dengan lengan direntangkan seperti pedang. Penonton bersorak meriah karena menyalahartikan sebagai salut ala Hitlerian dan mengartikannya sebagai penghormatan kesatria kepada Third Reich dan pimpinannya. Duta Besar Prancis André François Poncet mencatat dengan miris bahwa sebulan pasca Olimpiade musim dingin lalu, Jerman secara agresif menduduki Rhineland di perbatasan Prancis tanpa ada reaksi dari negara-negara lain. Dan yang terakhir adalah tim Jerman. Pasukan Reich Jerman menutup prosesi. Tampil tanpa cacat dari kepala hingga kaki layaknya kesatria teutonik modern. Dan menakutkannya, mereka segera diikuti oleh The Wehrmacht. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Momen epik lainnya adalah lari estafet obor perdana. 3.075 pelari menempuh 3.000 km selama 12 hari dari Olympia ke Berlin. Dan pelepasan ribuan merpati yang faktanya, merpati-merpati simbol perdamaian tersebut didatangkan dari kandang-kandang milik Wehrmacht. Olimpiade ini ditransmisikan besar-besaran, menggunakan 15 lokasi layar televisi di kota dan disiarkan radio kepada 300 juta pendengar di dunia. Pengeras suara di pohon-pohon jalanan Berlin membombardir warga dengan pengumuman kemenangan siang dan malam. Namun, yang paling bertahan lama adalah film dokumenter resmi berjudul Olympia, The Gods of the Stadium karya Leni Riefenstahl. Goebbels diam-diam mendanai penuh proyek ini sebesar 2 juta Reichsmark atau 4 kali lipat anggaran film era itu, melalui perusahaan cangkang agar film ini terkesan independen. Leni Riefenstahl menggali parit untuk menyajarkan kamera dengan lintasan, meletakkan kamera di atas tangga beroda, dan menggunakan gerak lambat atau slow motion ekstrim serta lensa telefoto raksasa. Jika gambar di lapangan kurang bagus, Leni tak segan mereka ulang, mereka cipta, dan menyutradarai ulang momen-momen di hari lain di stadion yang kosong total. Hebatnya, film ini mengekspos Hitler seminimal mungkin, hingga membuat banyak orang tertipu dan melupakan sang tiran yang berada di balik keseluruhan pergelaran estetika ini. Reaksi Hitler dan kemenangan fasisme. Menurut Riefenstahl, Hitler pada awalnya tidak mau datang karena takut Amerika menang dan ras kulit hitam akan mendominasi. Namun, usai melihat Jerman mendapat emas di hari pertama, ia terus hadir. Di dalam buku hariannya, Goebbels menulis rasa jengkelnya. Orang Amerika mendapat 3 emas, meskipun 2 dimenangkan oleh orang kulit hitam. Memalukan. Ras kulit putih harusnya malu pada diri mereka sendiri. Duta Besar Prancis André François Poncet mengamati bahwa Hitler menampilkan 3 wajah berbeda saat menonton di tribun. Yang pertama, ucap pasi. Tatapan kosong menjauh, terlihat gelisah seperti seorang cenayang atau orang yang sedang berjalan dalam tidur. Yang kedua, ekspresif. Bersemangat, digerakkan oleh nafsu. Hidung mengembang, mata seperti belati haus akan dominasi. Penuh kebencian pada musuh, wajah orang gila yang kurang ajar. Yang ketiga adalah pria pedesaan yang biasa, naif, kasar, mudah terhibur dengan tawa yang keras dan berisik, wajah biasa seperti ribuan orang lainnya. Hasil akhir Olimpiade, Jerman menang mutlak sebagai penguasa olahraga dunia. Mereka mengumpulkan 89 medali,
total termasuk 33 medali emas, jauh melampaui Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan Inggris. Bagi rakyat Jerman, melihat ini sepenuhnya diatribusikan kepada Adolf Hitler. Seperti yang dilaporkan Duta Besar Prancis, mereka bersyukur kepadanya karena telah menyingkirkan inferiority complex atau rasa rendah diri yang melanda Jerman sejak kekalahan Perang Dunia I tahun 1919. Hitler meyakinkan rakyat Jerman bahwa mereka tidak pernah kalah dan bahwa mereka tak terkalahkan. Akhir dari sebuah tipuan dan genderang perang. Semua senyum, tawa, dan perdamaian yang dipertontonkan selama 2 minggu tersebut hanyalah fasad yang menipu dunia. Hanya berselang 10 hari setelah Olimpiade Berlin ditutup, Hitler melipat gandakan masa wajib militer pemuda Jerman menjadi 2 tahun. Kurang dari 2 tahun berselang, Austria dianeksasi secara paksa ke dalam Jerman. Tahun berikutnya, sebagian wilayah Cekoslovakia dicaplok. Eropa masih saja tampak terkejut ketika pada musim panas tahun 1939, Hitler menembakkan peluru invasinya ke Polandia, memulai Perang Dunia Kedua yang menghilangkan jutaan nyawa. Pesta Olimpiade 1936 terbukti menjadi panggung tipuan terbesar Hitler. Tempat di mana dunia dihipnotis tepat sebelum terjungkal ke dalam jurang perang terdahsyat sepanjang sejarah manusia.